Sekarang hadis 408. Ini Nabi Muhammad menceritakan perjalanan spiritual beliau ketika Mi'raj, naik ke langit. Kan Isra, perjalanan malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjid Aqsa. Nah ini dari Masjid Aqsa naik ke langit, perjalanan ke atas spiritual. Bainama anak ketika saya fil hatimi di Ka'bah, mutajian sedang berbaring. Jadi Nabi Muhammad juga dulu rebah-rebahan di Ka'bah kayak orang kita sini di masjid rebah-rebahan. Kagak dilarang, nggak kalau sekarang rebah-rebahan di Ka'bah. Askar jangankan rebah-rebahan, lama dikit aja askar kan udah suratan, suruh cepet-cepet yang lama-lama begitu. Zaman dulu Nabi juga dia rebahan di Ka'bah, rebah-rebahan gitulah, selonjoran gitu di masjid sama kayak orang kita zaman dulu gitu. Kalau karena kan masjid ada bacaannya, dilarang tiduran gitu. Tiba-tiba atani atin datang kepada saya seorang malaikat. Faqaddama, lalu malaikat tersebut membelah dada saya. Baina hadihi, di antara ini, ila hadihi, sampai ke sini. Jadi dada saya dibelah malaikat. Oh nggak sakit? Dibelah sama dokter aja bisa kagak sakit, kenapa heran dibelah sama malaikat? Jadi heran-heran, kan malaikat kan lebih pintar dari dokter. Iya. Emang sakit tuh orang-orang yang pada lahir di sesar? Ada, berasa, tanya kan? Padahal belah, tapi kagak berasa. Ya ini laki malaikat, Nabi dibelah dadanya. Jangan heran, biasa aja dibelah. Kagak sakit, Nabi bisa melihat gitu kan. Oh nggak bisa keluar darah, dia bisa orang Allah langsung gitu. Bukan dokter yang belah. Fastakhraja, lalu malaikat tersebut mengeluarkan qalbi, hati saya. Lah hati saya kemudian dikeluarin. Kata Nabi ini lagi cerita nih. Summa kemudian utitu, saya didatangkan di tostin, sebuah gelas besar min zahabin, yang terbuat dari emas. Kemudian ada gelas besar dari emas, mamlu'atin imanan, yang dipenuhi gelas tersebut dengan iman. Wa ghusila qalbi, lalu hati saya dicuci bima'i Zamzam, dengan air Zamzam. Hati saya dikeluarin kemudian dicuci dengan air Zamzam. Summa kemudian husia, hati saya diisi dengan iman dari gelas gede tadi. Kan tadi gelas gedenya isinya iman gitu. Hati Nabi Muhammad dikeluarin, dicuci sama air Zamzam. Setelah bersih hati dicuci sama air Zamzam, kemudian diisi dengan iman dari gelas tersebut. Summa kemudian uida,
hati saya dikembalikan ke tempat semula. Kemudian hati saya dikembalikan ke tempat semula. Summa kemudian utitu saya didatangkan bidabatin seekor binatang dunal bakri, lebih pendek dari bigol, wa fawqal himari, dan lebih tinggi dari himar. Berarti tingginya lebih tinggi dari himar, tapi nggak lebih pendek dari bigol. Ya, tapi nggak sebesar kuda, berarti di bawah kuda gitu. Lebih kecil dari kuda. Tapi bukan berarti kemudian mukanya perempuan cakep, itu salah itu. Yang sekarang di rumah ada gambar buruk, mukanya perempuan cakep, robekin, enggak begitu. Ini binatang, mukanya enggak ada perempuan-perempuan. Yuqalu lahul buraku, binatang tersebut dikenal dengan buruk. Jadi binatangnya namanya buruk. Ia do'u buruk itu meletakkan khotwahu, satu kali langkahnya inda aqsa tarfihi, itu sampai ke tempat sejauh mata memandang. Buruk sekali langkah aja itu jauh, sejauh mata kita memandang. Nih, kalau kita memandang nih, mata kita sampai batasnya kemana? Ya itu satu langkah buruk, udah ke sono, cepat banget. Jadi canggih ciptaan Allah, makanya ditiru sama orang barat, nyiptain pesawat apa tuh supersonik lah, pesawat apa yang cepat set. Ada kereta cepat kan, wos, kita mah baru nyetain kereta usahanya udah pada ribut. Buat apa manfaatnya? Bukan begitu masalahnya. Ntar nanti yang butuh negara lain, Cina, Arab Saudi dulu punya kereta cepat dari Madinah ke Mekah. Set. Kan kalau nggak pakai kereta cepat bisa 6 jam, 6 sampai 7. Kalau pakai kereta cepat, set, ada deh cepat. Ada kan di Madinah. Udah duluan dia sama Indonesia. Kagak ada yang ikut orang Arab Saudi. Dan sekarang kita udah tercipta ngomongin utang, emang kita yang pada bayar, biar pemerintah yang pusing bayarin. Kita juga lunas. Namanya orang punya utang mah yang bayarnya pusing, tapi nanti lunas. Itu yang pada ngambil mobil 5 tahun kan banyak pada pusing. Yang penting 5 tahunnya lunas tuh kan, mobilnya jadi mobil dia, ya kan. Yang penting mah sanggup ngangsur bayar. Kalau nggak tanpa begitu, ya lama kalau punya mobil kita. Kecuali Pak Haji Mamet kali langsung nggak pakai utang, beli mobil. Iya, berapa 300 juta langsung. Lah kalau yang sekelasnya bukan Pak Haji Mamet mah ya kita kudu langsung. Yang penting lunas. Lah kan itu ngutang. Orang-orang yang punya rumah di perumahan itu emang pada cash, ngutang semuanya 15 tahun. Utang 15 tahun rumah, sampai anak umur 15 tahun nanti berlunas. Udah utang rumah, utang mobil, gitu kan ya, pada punya mobil. Mobil emang cash, rumahnya aja kagak cash, bagaimana mobil cash? Iya begitu. Jadi mikirnya panjang. Yang penting mah pada akhirnya lunas. Mungkin dia aja pada ngutang, handphone pada ngutang gitu. Kalau mungkin kata ngutang, ya lama. Lagi itu udah belajar, ngutang boleh. Yang penting kita lancar. Ngutang boleh, udah kita udah belajar, yang mau bikin itu ibadah sosial.
ngutang boleh asal bisa bayar. Jangan di sini ngutang, di sana ngutang, di sana ngutang, bayar kagak, dasar muka utang doang. Itu yang kita demo tuh, ngutang doang bayar kagak. Akhirnya apa? Akhirnya ya habis tanah, habis rumah, ya kan? Habisnya jual motor, tetap utangnya kagak lunas, jual mobil utangnya kagak lunas, jual rumah kagak lunas juga. Astagfirullah, banyak amat. Tanah yang masih ada 200 meter dijual juga. Akhir yang tadi kita kagak kontrak jadi gara-gara utang yang itu kagak boleh. Kalau kita masih bisa buat kemajuan nggak apa-apa. Katanya punya mobil maju, punya rumah maju, tapi dari utang nggak apa-apa. Yang penting lancar, kagak bermasalah. Nah, jadi itu bapak-bapak. Itu tuh. Sampai mana tadi nih? Abiado warnanya putih. Warnanya putih, yuqalu buro. Urusan itu ya. Dia ada fatwa indah soal. Fahumil tu alaihi, lalu saya dibawa di atas punggung buruk. Fantolako, lalu berangkat bersama saya Jibril, malaikat Jibril. Nah, akhirnya saya ditaikin ke atas buruk. Ikut bersama saya malaikat Jibril. Hatta sampai datang as-sama dunia, ke langit dunia. Jadi langit yang kelihatan itu namanya langit dunia. Naik sampai ke langit dunia. Pastaftaha, lalu malaikat Jibril minta dibukain pintu langit dunia. Jadi langit itu ada pintunya, ada pintu gerbangnya. Dia disono, nggak sembarangan makhluk Allah bisa masuk, termasuk iblis nggak sembarangan bisa masuk ke sono. Yang bisa masuk ke sono malaikat. Jibril pun ini minta dibukain, minta izin. Gila, kemudian ditanya oleh penjaga pintu langit dunia, mana aja, siapa ini? Siapa ini? Qala Jibril. Qala, lalu menjawab Jibril, saya Jibril. Gila, ditanyain lagi, wa mama'aka, siapa nih orang yang bersamaku? Ini siapa? Qala Jibril menjawab, Muhammadun, ini Muhammad. Gila, ditanya lagi, wa qad ursila ilaihi, apakah benar-benar dia diutus untuk menghadap Allah? Terus diutus nggak dia buat menghadap Allah? Qala, jawab Jibril, na'am, iya, diutus dia. Gila, kemudian disambutlah, marhaban, selamat datang. Jadi birokrasinya itu untuk masuk melewati langit dunia itu agak gampang-gampang. Diinterogasi dulu setelah malaikat Jibril. Setelah selesai itu interogasi baru marhaban, selamat datang. Fa ni'mal maji'u ja'a, maka sebaik-baiknya orang yang diharapkan datang telah datang, kata si malaikat penjaga pintu langit. Faputiha, lalu dibukakanlah pintu langit dunia. Falama, maka ketika kholastu, saya sudah masuk. Faida, ternyata fiha, di langit dunia ada Nabi Adam. Ternyata di langit dunia ada Nabi Adam. Faqala, lalu Jibril berkata, hada, orang ini abuka, bapak kamu.
Adamu, namanya Adam. Fasallim alaih, lalu ucapkanlah salam kepadanya. Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, ucapin salam. Masalam tuh, lalu Nabi mengucapkan salam alaihi kepada Nabi Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi ke Nabi Adam. Parodah salam, lalu Nabi Adam menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suma kemudian qolat, Nabi Adam berkata, marhaban, selamat datang bin Nabi Soleh, Nabi yang baik, wal ibni Soleh, serta anak yang baik. Habis itu disambut Nabi Muhammad oleh Nabi Adam, selamat datang Nabi yang baik, anak saya yang baik, anak keturunan saya yang baik. Nabi Adam juga kalau kita jadi orang bener baik, seneng banget dia. Karena kenapa? Dia manusia pertama. Kita tuh nasabnya Nabi semuanya. Jangan pada ngeributin nasab. Emang nasab buat kita bisa terhindar dari neraka apa? Sekalipun kita cucu atau cicit Nabi Muhammad, ya kagak. Kalau kita daglok, ya tetap neraka. Lah emang ada cucu Nabi yang daglok? Kagak ada. Cucu Nabi itu udah selesai. Siapa cucunya? Cucu Nabi udah pada kagak ada. Anaknya Siti Fatimah, Hasan Husain udah kagak ada. Mengapa pada ngeributin nasab? Mau ngalir di buku saya darah Rasulullah, bohong. Kalau ada orang begitu bohong, nggak percaya. Dan saya ngaji nasab Nabi Muhammad. Di kitab itu dijelasin kalau ada orang di zaman sekarang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi atau mengalir di darahnya Rasulullah, maka kadzabun, orang itu adalah pembohong yang mempercaya. Nah, kan pada ribut gitu. Udah nggak ada, selesai. Ya satu sen, cucunya itu udah selesai. Yang ahlul bait ya kita, semuanya orang Islam tuh ahlul bait kata Nabi. Kita itu dianggap sebagai keluarga Nabi sampai Nabi meninggalkan umati. Nggak ada tuh Nabi Muhammad cucu saya, nggak ada cucu saya. Yang disebutin Nabi Muhammad dulu kata cucunya, yang ada umati. Yang ada umat Nabi Muhammad ya kita semuanya. Nah kita umat Islam jangan pada berantem mulu. Bagaimana negara kita mau maju, kitanya aja yang mayoritas berantem mulu, ngeributin ini, ngeributin itu. Ilaha illallah, sampai musola diributin, gua kagak resep banget dah. Musola diributin jadi pengurus musola, tapi masjid mah mudah-mudahan kagak. Selesai ya tuh, panjang banget ini mas hadisnya. Summa kemudian so'idabi, naik bersama saya malaikat Jibril atas sama Asaniyah sampai mendatangi langit yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Nanti diomongin langit yang kedua. Itu jadi keturunan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal